Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi razaqana Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah di Masjid Al-Huriyah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari kita berpuasa atau 4 hari, 4 kali insya Allah malam ini kita tarawih. Bagaimana? Sudah adakah perubahan dan pengaruh Ramadan pada setiap diri kita? Saudaraku jamaah rahimakumullah, sudah adakah peningkatan ibadah dan semangat melaksanakannya di malam keempat ini? Semoga sudah mulai terasa, sudah mulai nyata kita bersemangat dan terus ingin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh itu yang diharapkan untuk kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita. Agar kita semangat melaksanakan ibadah kepadanya, mengabdi kepadanya. Agar kita bahagia dan bangga dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Bahkan diharapkan sepeninggal Ramadan nanti, bahkan sebelum Ramadan berakhir, kita sudah mulai benar-benar meyakini adanya ibadah yang kita andalkan, amalan andalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak ulama yang mengingatkan orang yang menginginkan kesuksesan dalam perjuangannya, terutama dalam mengemban amanah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki, mensejahterakan diri dan lingkungan masyarakatnya, hendaknya memiliki amalan unggulan, ibadah unggulan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ibadah itu dia yakin akan menjadikan Allah cinta kepadanya. Mungkin saja amalan ibadah itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi. Hadis yang langsung Allah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafadznya dirangkai oleh baginda Rasul. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yabtisu bihi, ila akhiril hadis. Tidak henti-hentinya hambaku bertaqarrub, beribadah kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah hingga aku mencintainya. Sungguh ketika aku sudah mencintainya, maka pasti aku akan menjadi pendengarannya di mana ia mendengar dengannya. Pasti aku akan menjadi penglihatannya di mana ia melihat dengannya. Tangannya, kakinya di mana ia beraktivitas dengannya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga kita
terus bersemangat untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hingga kelak kita menemukan ibadah istimewa yang kita yakin Allah akan jatuh cinta kepada kita. Ibadah apa saja yang disyariatkan, yang dituntunkan, walau mungkin sederhana. Bilal bin Rabah mendapatkan cinta dan ridha Allah hingga dijamin masuk surga karena ia senantiasa menjaga wudunya, dan setelah wudu dia melakukan sholat sunnah wudu. Ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat iri banyak sahabat. Setiap kali Rasulullah SAW berhimpun dengan sahabat-sahabat yang lain, beliau mengatakan akan datang seorang ahli surga. Ternyata berkali-kali yang datang kemudian seorang sahabat ini, yang membuat Abdullah bin Umar diam-diam berupaya ingin mengetahui ibadah apa yang sebenarnya menjadi rahasia sahabat ini dijamin masuk surga. Ternyata saudaraku hadirin rahimakumullah, setelah 3 hari bermalam di rumah sahabat ini, dia tidak menemukan ibadah istimewa. Jika qiyamul lail biasa-biasa saja, maksudnya sama saja dengan sahabat yang lain qiyamul lail juga. Tilawah Al-Quran juga biasa saja, sama dengan sahabat yang lain baca Al-Quran. Hingga membuat Abdullah bin Umar harus membuka diri, membuka rahasia. Kenapa dia bertamu dan bermalam sampai 3 hari di rumah sahabat tersebut? Dia mengatakan, sebenarnya aku ingin mengetahui amalan istimewamu hingga membuat engkau dijamin untuk masuk surga. Sahabat tersebut semula tidak langsung mengingatnya. Namun kemudian dia teringat, mungkin kebiasaan saya ketika mau tidur selalu berupaya melepas dan membebaskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara saya pada hari itu. Berupaya rela, ridho kepada saudara seiman. Mungkin ibadah ini hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Namun saudaraku hadirin rahimakumullah, ibadah semodel ini, ibadah yang kita andalkan untuk menjadikan Allah cinta kepada kita, akan menjadi rahasia segala yang kita lakukan, segala yang kita perjuangkan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dekat dengan kesuksesan. Saudaraku, mari kita gunakan saat-saat mulia, hari-hari istimewa Ramadan ini untuk mengejar dan menemukan ibadah istimewa apa yang akan kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan memasuki bulan Ramadan, kebahagiaan berada di bulan Ramadan, menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tamunya di bulan Ramadan. Apakah benar-benar masih ada dalam hati dan diri kita? Kalau masih ada, apakah dia juga sudah nyata terlihat dan terasa oleh orang-orang di sekitar kita? Saudaraku, orang-orang beriman akan bahagia dan senang hati ketika Allah pilih berada di bulan Ramadan ini. Dan kesenangan itu selain nampak nyata dengan meningkat dan baiknya ibadah, juga harus nampak nyata pada tutur kata, air muka dan sapaan kita kepada sesama, kepada keluarga, istri, suami, anak-anak, orang tua. Sudahkah sapaan kita, keseharian kita menandakan orang yang sedang berbahagia dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala?
Saudaraku rahimakumullah, kemudian rasa haus, dahaga dan lapar yang konon diharapkan bisa meningkatkan kepekaan hati kita. Kepekaan hati kita dengan kehadiran Allah yang akan terasa dengan kekhusyuan dalam salat, dalam ibadah, dalam doa, dalam tilawah. Apakah ini juga sudah menjadi suasana yang kita rasakan dalam 3 hari atau 4 hari Ramadan ini? Saudaraku, ini juga yang Allah dan Rasulullah SAW inginkan dari puasa kita, agar kita terus memiliki kepekaan hati, kelembutan jiwa yang akan berpengaruh pada tutur kata dan sikap perilaku sehari-hari. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat yang melimpah, pengampunan bagi segala dosa yang kita meminta ampun, meminta maaf kepadanya. Bahkan pengabulan bagi setiap permintaan, doa, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jamaah rahimakumullah, semoga kita sudah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sahrut taubah. Bulan kita menyesali atas kesalahan dan maksiat yang pernah dilakukan, yang tentunya tidak ada di setiap kita pun, tidak ada di antara kita satu pun yang bersih dari noda dan dosa itu. Kita meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan ini, menyesalinya, berjanji, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ini juga keistimewaan konsep tobat dalam agama kita. Tidak perlu kita melaporkan dosa kita kepada seseorang, tidak perlu kita membayar sejumlah dana agar dosa kita diampuni kepada satu pihak atau seseorang. Taubat kita, kesungguhan minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya dosa yang berkaitan dengan manusia yang kita diwajibkan untuk meminta maaf dan minta ridho kepadanya. Dan ketika kita sudah meminta maaf, meminta ridho kepada saudara kita, kepada manusia yang kita pernah melakukan dosa kepadanya, ketika ia memaafkan, akan menjadi kebaikan bagi kita dan yang bersangkutan. Ketika ia menunda, belum memaafkan atau tidak mau memaafkan, maka urusannya antara dia, antara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dipastikan akan mendapatkan ampunan Allah dengan sempurna. Saudaraku hadirin rahimakumullah, kita juga hamba-hamba Allah yang banyak kebutuhan, banyak harapan, banyak keinginan. Jangan sampai terlewatkan untuk menjadikan kesempatan saat-saat mustajabah Ramadan ini bagi kita meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sungguh Allah menjanjikan pengkabulan, istijabah bagi setiap harapan hambanya yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini. Setelah bertobat, setelah minta ampun kepada Allah, mintalah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Yakinlah Allah memberikannya. Begitu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, begitu yang Rasulullah SAW ulang-ulang dalam hadisnya, begitu sejarah yang terjadi hingga zaman sekarang ini. Hingga saat ini kita banyak mendengar, menemukan orang pasca Ramadan menemukan apa yang ia harapkan, apa yang pernah ia minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin saudaraku rahimakumullah, selamat mensyukuri karunia terbaik Allah bulan Ramadan ini. Selamat untuk mendapatkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dan mendapatkan maghfirahnya, bahkan untuk segera mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita semua minta, yang kita semua munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.